Salam bahagia. Pada aksi nyata ini, saya ingin berbagi kegiatan tentang aplikasi pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan strategi project-based learning pada masa pembelajaran jarak jauh. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh guru adalah membagikan misi proyek dalam bentuk rekaman suara ke dalam grup WA kelas masing-masing. Di mana di dalam misi proyek ini tercantum diferensiasi isi dan diferensiasi produk yang nantinya dapat dipilih oleh siswa tergantung dengan ketertarikan mereka. Setelah memahami isi proyek, siswa dapat melihat jenis-jenis produk yang dijual oleh pedagang-pedagang yang dapat mereka pilih dengan melihat pada tugas kelas di Google Classroom. Setelah siswa memilih dengan mengisi Google Form, maka dilakukan kegiatan kedua sebagai berikut. Can you see it? One more questions. Can you see it? Halo? Halo students, bisa dilihat nggak? Can you see this one? Bisa, Miss. Okay. Bisa, Miss. So Yes. Bisa, now, Miss. Bisa. so what exactly you have to do now? There is 1, 2, 3, 4, 5 thermometer here. I mean like degree of the thermometer here. So what exactly you have to do in the chat box? You can choose the color only. At the bottom, it's going to be blue. And then in the top, on the top of the bottom, it's going to be light blue. And after that green, after that orange, after that red. You have to tell me your feeling this morning, whether it is blue, light blue, green, orange, or red. You type it in the chat box and you write down like this. This I will give the example first, yeah? I will type blue, because I have 2 hamsters now and I feel like every morning I get up, I feel so happy to see them play. That's the reason. You're going to say the color and the reason why, okay? So, come on, start now guys, because this Andrew will read it. Have you typed it, guys? Yeah. But I think the connection in my room and this room is so bad. Maybe I need someone to tell me, 1 or 2 people, please. Can you tell me what do you feel now? Maybe I want to choose Dea first. Please, Dea. Saya, Miss. Yes, Dea. Oh. Dea Aaron Kadin. Dea. Come on, I feel maybe I'm happy now because I created some doll last night and I finished a book. You And- created. You created. And I read some book that I like. Oh, okay. Like Yeah. that. I created some doll. I think you're always happy. Right? Oh, thank you, Because Miss. you always show any smile in every single meeting. You always smile. That's why I love that actually. It means that you always have a positive energy in your mind. Okay, Tisha, I just. Oh, thank you. You're welcome there. For Tisha, I choose green because I worried about many things such as school tasks, home tasks, and also my work. Oh yeah. I know that you're very active for siswa berprestasi, right? So there's a lot of activity. So what will you do, Tisha? What will you do to control your worry, to overcome the feeling of your worriness? What will you do, Tisha? Apa yang bisa Tisha do for yourself to stop being worried? I will eat. You will. I you are a model, okay? You cannot eat a lot. Okay. Let's make it fast. I'm dreaming. What would you? I'm dreaming to be I don't know. I don't want to be fat, but sometimes I will eat much. So we're going to make it fast.
Okay, based on the previous result of your option for the what is it called for the seller, is there any question, guys? Ada pertanyaan nggak? So I can give it to the seller. Apa pertanyaan? Silakan sampaikan. Ayo cepet. Untuk tentang harga, terus Oke, harganya berarti ya. Harganya, oke. Apalagi? Keunggulannya Miss, bisa kasih tahu keunggulan produknya. Oh deh ya, oke deh. Oke. Mungkin What is it? Keunggulan ya. Keunggulannya misalnya tanyain, terus pricesnya, the range of the prices lagi. Ada lagi? Ayo. kontak personnya. Siapa ini ya? Tisha ya? Oke, contact personnya. Suci, ada pertanyaan Suci? Apa yang perlu misalnya tanyain sama dagangnya? Ada the activity log. We're going to fill it together, so you can mute yourself later if you have what is it called? If you have the ideas for what exactly we're going to do. Starting to design the product. Oh great, who's talking here? I cannot see you. Who's talking there? Who's talking? Tisha here. Tisha! Tisha's here. Yeah, starting to design the product. Oh, sorry, the advertisement you mean, right? Yeah. Okay, you design first. After you design it, what else you do, guys? Bisa Tisha dong kasih ide. What will you do? Of course, you know the step. What will you do, right? What is actually you do on designing the product? After you starting to design the advertisement, what will you do then? Is someone typing there? Hello? If you don't want to talk, you can write down in the chat box. What will you do after you design the product, please? Start to make the advertisement. Okay, start to finishing the advertisement, right? Yeah. By filling what? Biasanya kalau finishing advertisement itu apa aja yang diisiin di dalamnya? I think like the accessory, something make the advertisement like sweet or exciting like that. Okay. By filling something that makes the advertisement interesting. Is that what you mean? Yeah. Okay. Who's talking? Tisha. Tisha again? Others, please. After you, what is it called, finish the advertisement, you just started, right? What usually you do? What will you do? Remember, you have a time to discuss it with me, right? Discuss with Miss Sandro and make a caption. Okay, discuss. Oh yeah, designing the caption, right? I know who is this. Yeah. It's Putwayu, right? Yeah. Designing the caption and discuss with Miss Sandro. Okay. Remember, guys, the flow of you working with this project will be like this activity log. The function, you don't have to follow the overall of the activity log. If you can finish it in one day for your project, it's fine. But if you cannot control yourself to finish the project faster, so the activity log will be the management of yourself, how exactly you will work, so you're not going to be late in submission of the project. Okay, you understand, guys? Yes, Miss. Yeah. Okay, Yes, I will miss. send it to your group WhatsApp later. Yeah. All right. Do you have any question before we finish our meeting today? No, Miss. No. No. Okay. So have you guys written down your name or your attendance list in the chat box? Yes, already. Yes, of course. Okay. Okay, guys. Thank you very much for today's activity. Anybody can give me the conclusion?
what exactly you do today? Lalu dilanjutkan dengan pendalaman materi. So we're going to start again. Have you seen again the, what is it called? Masih kelihatan nggak? Nah. Halo. Halo. Okay, thank you very much. Okay, here it is the structure of advertisement itself. There is attention, interest, desire, and action. And what is actually the language that you have to focus, or the tenses that you have to focus and use, and what is it called, making the advertisement itself is first you have to use present tense, and there will be like a persuasive sentence, persuading sentence. It's made up imperative sentence. Imperative sentence is taking the people to buy something, for example, like buy now, grab it fast, join now, and buy this or that, for example, like yeah, okay. So after that, after that, this is some of the example of a brochure, advertisement. You can see over here. You can see there's a kind of a very great offer about meals at Ranchit Kids Club. Nah, bagi siswa yang sudah dapat memahami secara individu, dapat membuka materi yang ada di Google Classroom yang terdiri atas artikel dan juga video bagi siswa yang suka menonton, dan artikel bagi siswa yang gemar membaca. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan publikasi proyek. Apa yang telah mereka post di IG masing-masing lalu di screenshot dan dikirimkan ke dalam tugas kelas di Google Classroom. Nah, berikut hasil postingan siswa. Sangat beragam kan? Dengan banyak sekali poster-poster dan juga promosi yang mereka buat. Halo, perkenalkan, nama saya Andromeda, calon guru penggerak Kota Denpasar. Terima kasih telah menonton video kegiatan saya dalam mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan strategi project based learning yang dipadu-padankan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun perasaan saya ketika membuat perencanaan dari kegiatan ini tentunya sangat senang dan juga merasa tertantang karena saya harus memasukkan beberapa teknik pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan strategi project based learning, dan tidak lupa juga dengan kegiatan yang berdiferensiasi, sehingga itu membuat saya tertantang untuk membuat sesuatu yang berbeda dan bervariasi di dalam kelas, sehingga kelas tidak akan terasa monoton begitu saja. Tidak hanya dengan membaca buku dan membaca LKS, tetapi juga memberikan kesempatan siswa untuk memilih sesuai dengan apa yang membuat mereka tertarik dan juga minat mereka. Selain itu, saya juga merasa sangat bahagia sekali karena bisa mengajak siswa saya untuk dapat memahami seperti apa sebenarnya perasaan mereka ketika mengikuti pelajaran ini atau kegiatan ini. Seperti apakah diri mereka dan bagaimana mereka memanage ketika mereka harus membuat proyek-proyek yang nantinya dapat berguna bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan juga perasaan saya ketika memulai pembelajaran ini adalah sangat bahagia sekali melihat kegiatan yang dilakukan oleh siswa saya. Mereka dengan sangat luas berdiskusi dan mereka mau menyampaikan apa yang mereka rasakan dengan beserta alasannya. Mereka juga membantu gurunya untuk membuat aktivitas-aktivitas yang akan mereka lakukan agar mereka dapat memanage waktu mereka dengan baik sehingga tidak lewat dari batas waktu yang ditentukan. Mereka memberikan ide-ide dan gagasan, itu membuat saya sangat wow. Siswa bisa berperan aktif ternyata dalam kegiatan ini tanpa harus guru memulai duluan. Nah, selain itu, untuk pembelajaran saya peroleh dari perencanaan dan juga kegiatan dan pelaksanaan yang telah saya lakukan ini adalah ternyata kita dapat lebih dekat lagi dengan siswa ketika kita menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas. Kenapa? Karena siswa menjadi lebih terbuka, siswa mau lebih jujur tentang perasaannya, tentang apa yang sedang mereka hadapi,
Dan siswa tidak akan segan dan ragu untuk berdiskusi dengan kita ketika mereka memiliki masalah. Dan selain itu juga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi melalui project based learning ini, siswa dapat belajar melakukan kegiatan learning by doing, yang mana selama ini siswa telah harapkan daripada mereka hanya membaca, mengerjakan LKS begitu saja. Tetapi mereka sampai bertanya kepada saya ketika dalam proses pelaksanaan apa tujuan saya melakukan ini. Dan saya memberitahukan mereka bahwa tujuannya ini adalah secara nyata kalian bisa membantu orang dalam membuka usaha mereka. Paling tidak kita bisa membantu mikrobisnis untuk mempromosikan usaha mereka di masa pandemi seperti saat ini. Dan apa rencana perbaikan ke depannya adalah saya ingin memanfaatkan lagi lebih banyak fitur sosial media yang saat ini sedang booming, yaitu TikTok, yang tidak hanya digunakan untuk joget-joget oleh siswa, tetapi juga TikTok bisa menjadi tempat edukasi bagi siswa untuk memamerkan hasil-hasil karya telah mereka buat. Bahkan mereka juga bisa mempromosikan produk dari mikrobisnis yang mereka buatkan iklannya. Itu bisa membantu kan, karena saat ini saya tahu bahwa anak muda zaman sekarang sangat suka bermain TikTok. Jika TikTok itu adalah sosial media, kenapa tidak jika kita memberikan manfaat edukasi? Selain itu, di masa mendatang, strategi project based learning yang saya lakukan dalam kegiatan ini bisa dimodifikasi lagi ketika masa pandemi telah berakhir, yaitu dengan cara mengizinkan siswa untuk memilih mikrobisnis yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka akan lebih semangat lagi mengerjakan tugas mereka dan proyek mereka ketika mereka merasa tertarik dengan produk ataupun jasa yang dilakukan oleh mikrobisnis yang mereka pilih sendiri. Dan jangan lupa, setiap pembelajaran selalu masukkan social emotional learning karena kita ingin membangun siswa-siswa ataupun generasi-generasi penerus yang cerdas dalam emosionalnya. Sekian dari saya dan terima kasih karena telah menonton. Bye-bye!